Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ahmad Munadir Amir SS selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PowerPoint PPT kami tentang hipotesis. Apa itu hipotesis? Sebelum membahas lebih jauh mengenai contoh perumusan hipotesis dari rumusan masalah hingga didapatkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, kita perlu menjelaskan kembali apa itu hipotesis. 1. Menurut Donald Ari, hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menerapkan suatu gejala. 2. Menurut Muhammad Nazir, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Kami nanti akan menjelaskan slide ketiga, yaitu ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sesuai fakta. Yang ketiga, dapat diuji dengan nalar atau alat-alat statistika. Yang keempat, dinyatakan dengan sederhana dan terbatas. Yang kelima, disusun dengan jelas menggunakan kalimat deklaratif. Yang keenam, menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, mampu menjelaskan kenyataan yang menjadi masalah utama. Lalu yang terakhir, yaitu harus menyatakan hubungan antar variabel penelitian. Contoh hipotesis penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian 1, hubungan antara tingkat pendidikan pada masyarakat dan pengetahuan mengenai Down syndrome. Hipotesis penelitian. Hipotesis 0, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan masyarakat tentang Down syndrome. Hipotesis alternatif, ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan masyarakat tentang Down syndrome. Penelitian 2, pengetahuan model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Hipotesis penelitian. Hipotesis 0, tidak ada pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh model pembelajaran tradisional terhadap kemampuan prososial siswa. Selanjutnya, contoh skripsi yang menggunakan teknik pengambilan sampel probability sampling dikutip dari skripsi milik Heru Trianto yang berjudul Pengaruh Komunikasi Vertikal terhadap Kinerja Karyawan di PT Charan Pokpen Jaya Farm Unit 7 Jombang. Pelaksanaan sampel random sampling disebabkan anggota populasi penelitian ini dianggap homogen karena sampel yang diambil adalah karyawan tetap yang berada di ruang kerja pada kantor PT Charan Pokpen Unit 7 Jombang. Yang kedua, contoh skripsi yang menggunakan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dikutip dari skripsi milik Lika Fasiska Damayanti yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Karyawan di Warung Apung Maklika. Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relatif kecil, yaitu tidak lebih dari 30 orang. Total sampling disebut juga sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Maka dari uraian di atas, teknik penarikan sampel yang digunakan sebagai penelitian sebanyak 30 karyawan di Warung Apung Maklika, Situ Bondo. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh skripsi yang menggunakan skala ordinal. Sebelum membahas lebih lanjut, kita mengingat kembali apa itu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang mengandung makna tingkatan. Di sini kita mengambil contoh dari skripsi milik Bisri Mustafa yang berjudul Studi Korelasi Disiplin Keluarga dengan Budi Pekerti siswa MI Miftahul Huda Kangkung, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi siswa MI Miftahul Huda Kangkung, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, dengan jumlah keseluruhan siswa adalah 120 siswa yang terbagi menjadi 6 kelas. Untuk data-datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel di bawah ini, yang menunjukkan skala ordinal terdapat pada kolom kelas, yang dimana mengandung tingkatan kelas dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Selanjutnya, contoh skripsi yang menggunakan skala interval
Dikutip dari skripsi milik Aufa Zahabi yang berjudul Persepsi Pemakai Terhadap Layanan Perpustakaan Freedom Institute. Di sini ada tabel usia respondennya, saya akan bacakan pengertiannya. Penulisan tabel di atas yaitu peneliti menanyakan tentang usia responden dari kuesioner yang telah disebarkan. Responden yang berusia kurang dari 20 tahun ada sebesar 7,5%. Responden yang berusia 20-29 tahun sebesar 71,25%. Responden yang berusia 30-39 tahun sebesar 16,25%. Responden dengan usia 40-49 tahun 5%. Dan untuk responden yang berusia di atas 50 tahun tidak ada. Dari data yang ada tersebut dapat disimpulkan jumlah responden atau pengunjung yang ada di perpustakaan ini lebih banyak yang berusia antara 20-29 tahun dengan presentase sebesar 71,25%. Baik, presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas perumusan hipotesis dari rumusan masalah hingga didapatkan H0 dan HA, teknik pengambilan sampel probability sampling dan non-probability sampling, teknik menggunakan skala ordinal dan skala interval. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.